maka di sini saya akan menjelaskan tentang kekuasaan dalam organisasi. Nah, yang pertama itu bagaimana sih tentang definisi kekuasaan? Kekuasaan adalah suatu kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan ini tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh. Nah, di sini tuh ada dua menurut para ahli. Yang pertama, Gilbert W. Wilhelm, yaitu mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan individu untuk mencapai tujuannya saat ini untuk berhubungan dengan orang lain, bahkan ketika dihadapkan pada penolakan mereka. Yang kedua, menurut Richard L. Dorff, mendefinisikan bahwa kekuasaan sebagai kekuatan di dalam organisasi sulit untuk direcap, tidak bisa dilihat, tetapi efeknya dapat dirasakan. Dorff kemudian juga menyatakan kekuasaan sebagai kemampuan potensial seseorang atau departemen untuk mempengaruhi orang atau departemen lain untuk menjalankan perintah atau melakukan sesuatu yang tidak bisa mereka tolak. Selanjutnya ada sumber kekuasaan. Di sini sumber kekuasaan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada otoritas formal, yang kedua ada kendali sumber daya langka, selanjutnya penggunaan struktur, aturan dan kebijakan organisasi, selanjutnya kendali pengetahuan dan organisasi, terus kekuasaan yang telah seseorang miliki. Ada beberapa jenis kekuasaan. Yang pertama itu reward power, yaitu kekuasaan balas jasa. Nah, kekuasaan ini, jenis ini merupakan kekuasaan yang menggunakan balas atau jasa reward untuk mempengaruhi seseorang untuk bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya, seperti kekuasaan untuk gaji, upah, bonus maupun promosi. Namun, melalui kekuasaan ini, pemimpin juga dapat menunda memberikan reward tersebut sebagai hukum jika bawahannya tidak melakukan apa yang telah diperintahkan. Yang kedua, ada referent power, kekuasaan rujukan. Kekuasaan rujukan ini merupakan kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, karisma, dan kepribadian dari seseorang pemimpin. Contohnya si A yang memimpin banyak orang karena kepribadian dan karismanya. Selanjutnya ada expert power, kekuasaan keahlian. Kekuasaan keahlian ini muncul karena adanya keahlian maupun keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Seperti seseorang yang memiliki pengalaman atau keahlian tertentu, memiliki kekuasaan ahli dalam suatu organisasi meskipun tersebut bukanlah manajer. Selanjutnya ada legitimate power, kekuasaan sah. Kekuasaan ini berasal dari posisi resmi yang dijabat oleh seseorang, baik itu dalam suatu organisasi, birokrasi, ataupun pemerintahan. Kekuasaan sah adalah kekuasaan yang diperoleh dari konsekuensi hierarki dalam suatu organisasi. Karakter kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan itu bersifat sengaja. Yang kedua, kekuasaan adalah alat instrumen. Yang ketiga, kekuasaan adalah gagasan bertindak. Yang keempat, kekuasaan yang ditentukan adalah istilah hasil. Yang kelima, kekuasaan bersifat situasional. Dan yang keenam, kekuasaan melibatkan keberuntungan.